Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di SCAT TV, Good Vibe, Good Skill. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, di mana beliau ini merupakan technical leader dari Auto 2000 Malang, Pak G. Nah, beliau merupakan salah satu penguji di ujian kompetensi keahlian jurusan TKR atau teknik kendaraan ringan bersama dengan Pak Supriyadi, betul Bang G? Betul, Supriyadi. Nah, mungkin bisa lebih nyamannya lagi saya bisa manggil Pak Pri, ngeten mawon. Nah, Pak Pri, sebelumnya ini kan kita dari sekolah untuk lebih mengetahui kurikulum di dunia pendidikan itu tidak hanya dari kementerian saja, tapi juga harus disesuaikan dengan DUDI atau dunia industri. Oke. Mungkin bisa dijelaskan Bapak mengenai perkembangan-perkembangan atau apa saja sih yang sudah mengalami perubahan di industri otomotif ini? Oke. Ngapunten dengan Mas ya? Saya Faiz, Pak. Mas Faiz. Oke. Jadi saya bergabung dengan Auto 2000 tahun 90. Jadi sejak keluar dari STM, kebetulan saya STM-nya dekat dengan Pasuruan, timurnya sedikit Probolinggo. Probolinggo, asalnya jenengan. Betul. Jadi tahun 90 saya keluar dan kebetulan kok pas jurusannya otomotif. Dimana waktu itu masih kendaraan konvensional. Tapi sudah ada namanya kendaraan EV, Electronic Fuel Injection. Sudah ada? Sudah ada, tahun 90 itu sudah ada. Sehingga pada saat saya keluar dari SMK, saya pikir tutup buku. Ternyata di dunia Toyota terus berkembang. Terus berkembang. Mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus mengupgrade diri supaya tidak ketinggalan dengan yang lainnya. Di Toyota itu ada step-stepnya untuk peningkatan skill teknisi. Ada step-stepnya, Pak? Ada step-step atau tahapan yang harus dilalui, mulai dari basic, kemudian Toyota teknisi. Jadi kalau training, misalkan gitu ya, setelah setahun akan dilakukan training, itu di Surabaya. Itu dari bengkel, disekolahkan lagi lah judulnya. Oh iya, upskilling lah judulnya. Itu sekitar 40 hari. Setahun berikutnya kami diikutkan sertifikasi, diuji. Layak nggak saya menyandang gelar misalkan, kalau di kami ada Toyota misalkan gitu ya. Itu namanya Toyota teknisi. Kemudian next berikutnya lanjut ke step 2. Setelah step 2, next lanjut ke berikutnya ke master. Dimana kami setelah melakukan training itu akan diuji. Setiap tahun kita pasti melakukan refresh. Jadi kalau ada kendaraan baru kita harus merefresh supaya tetap masih ingat dengan produk yang sekarang. Dimana untuk anak-anak atau adik-adik yang akan bekerja, pastikan bahwa kita selalu mengupgrade diri. Kalau tidak, kita akan ketinggalan dengan yang lainnya. Betul. Mengingatkan persaingan di dunia otomotif juga semakin marak, Pak ya. Betul. Banyak sekali merek-merek yang mulai bermunculan gitu. Mungkin tujuannya diadakannya upskilling itu untuk lebih memperbaiki atau lebih refresh wawasan di dunia otomotif sesuai dengan perkembangan zaman. Betul. Berarti sangat kompleks sekali ya untuk perkembangannya ini. Kemudian Pak Pri, mungkin bisa dijelaskan juga apa saja sih yang harus disiapkan oleh sekolah khususnya untuk mencetak atau
melahirkan siswa-siswa yang unggul di bidang otomotif ini, Pak? Pastinya kalau perusahaan itu ada tiga. Tiga nilai atau tiga poin. Ada tiga yang harus dipenuhi. Satu, skill. Siap. Kemudian kedua, knowledge. Yang ketiga, attitude. Ya. Ya. Jadi skill ini semakin sering dilakukan, maka dia semakin pintar, semakin terampil. Kemudian kalau knowledge ini banyak sumbernya, bisa dari baca buku, bisa dari internet, gitu kan. Jadi semakin sering dia membaca literatur, buku-buku, pasti akan banyak ilmu yang akan diserap. Dengan perkembangan teknologi yang sekarang, sudah banyak produk-produk impor yang masuk ke Indonesia. Dulu pemainnya mungkin hanya 5-6 gitu ya, sekarang sudah banyak. Ada kendaraan China yang sudah banyak masuk ke kita. EV misalkan BYD, ya kan, di antaranya sudah gencar sekali. Kemudian yang nggak kalah penting adalah attitude. Jadi sikap, Pak ya. Sikap, betul. Jadi yang harus dipenuhi atau dilengkapi oleh sekolah adalah attitude dari anak-anak, minta tolong ditingkatkan, terutama segi disiplin. Kemudian terhadap yang senior itu harus hormat, gitu kan. Jadi kalau di kami ada namanya budaya FIRST. Apa itu, Pak? FIRST itu fokus on customer. Jadi kalau dia bekerja, gitu ya. Kalau saya misalkan di bidang technical leader, saya harus mampu memberikan kalau ada pertanyaan dari teman, customer, kita harus segera bisa merespon. Jadi kebutuhannya apa sih? Misalkan pingin, teknologi hybrid itu seperti apa teknologi yang sekarang? Contoh seperti hybrid yang sekarang lagi Avanza Veloz gitu ya. Jadi sehingga Avanza Veloz itu yang sekarang, mobil-mobil yang sekarang itu kecenderungannya harus hemat bahan bakar. Poin utamanya salah satunya. Hemat bahan bakar. Dengan harapan nanti bahan bakar yang dipakai oleh customer itu benar-benar sangat efisien. Jadi ada beberapa tantangan yang harus dipenuhi oleh mereka. Ya, diantaranya tadi ada pertama konvensional, kemudian naik ke EV atau injeksi, kemudian lagi sekarang kendaraan hybrid gitu ya. Yang terbaru, Pak ya. Yang terbaru hybrid. Jadi ada yang berikutnya adalah EV, electric vehicle. Jadi khusus kendaraan yang tenaganya dari listrik. Kalau hybrid itu gabungan antara mobil bensin dengan listrik. Nah, jadi sekarang lagi beriringan ini mobil listrik dan hybrid. Tujuannya adalah supaya efisien. Betul. Gitu ya, Pak. Efisien di tenaga dan bahan bakar. Sehingga anak-anak sang sekarang harapannya jangan berhenti di sini karena teknologi semakin tinggi, mau nggak mau, suka nggak suka, semua sudah serba elektronik. Makanya, nah saya salut dengan SMK Darut Taqwa. Tahun kemarin masih konvensional, sekarang sudah luar biasa, sudah menggunakan mobil EV. Electric vehicle tadi ya, Pak ya. Jadi kendaraan EV di mana sudah ada kendaraan Xenia ya. Xenia sudah 3. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu guru sudah mengikuti perkembangan teknologi yang ada sekarang. Ya, gitu. Jadi harapannya memang next-nya tahun 2040-an itu sudah mengarah ke elektrik, BEV. Tapi yang sekarang lagi pas puncaknya adalah di hybrid. Untuk yang sekarang. Yang sekarang kemungkinan yang masih relevan dengan kondisi sekarang hybrid. Kenapa? Karena infrastruktur untuk mobil hybrid, listrik tadi beberapa diantaranya kurangnya SPKLU. Misalnya mobil bensin atau hybrid
Misinya tinggal ngisi di pom. Iya. Mungkin butuh waktu 2 menit jalan. Sudah jalan. Kalau elektrik, nah butuh waktu. Ya. Setidaknya mungkin 1 jam atau 2 jam. Butuh waktu yang lebih sedikit lama, Pak ya. Betul, supaya baterainya lebih penuh lagi untuk Ya. isinya. Sama mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Nggih. Bisa jenengan kasih nih untuk generasi penerus yang akan datang ini motivasi supaya mereka tetap semangat untuk meneruskan pendidikan atau karir mereka, Pak. Oke, titip kepada anak-anak yang akan bergabung dengan SMK Darut Taqwa gitu ya. Ya, Di SMK Darut Taqwa ini semua hampir sudah dilengkapi oleh Bapak Ibu guru. Jadi mulai perkembangan teknologi yang konvensional sekarang mengarah ke EV, nanti nextnya barangkali Bapak Ibu guru sudah mengupgrade diri juga ke yang kendaraan EV. Jadi tidak sebatas selesai sudah. lulus tutup buku, enggak, harus di-upgrade lagi karena perkembangan teknologi yang sekarang itu sangat-sangat terpengaruh dengan sistem yang sangat maju. Di antaranya sekarang sudah ada teknologi AI gitu ya. Ya. Jadi mana untuk cari ilmu pun Sangat banyak jalannya, bisa dari buku, dari internet gitu ya. Gitu. sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali, tinggal browsing, kebutuhannya apa sudah disediakan oleh YouTube misalkan gitu ya, YouTube dan lain-lain. sebagainya. Betul. Gitu. Sama mungkin yang paling akhir lagi nih, Pak. Yeah. Bisa jenengan ajak mungkin calon siswa di SMK Darut Taqwa ini supaya lebih tertarik lagi atau bisa lebih penasaran lagi meneruskan di SMK Darut Taqwa ini, Pak, supaya lebih lebih yakin lagi atau lebih mantap lagi untuk meneruskan di SMK Darut Taqwa ini, Pak. Okay. Untuk adik-adik yang sekarang ya, jangan ragu untuk daftarin diri ke SMK Darut Taqwa karena semua teknologi yang ada sudah dipenuhi oleh sekolah ini. Mulai dari kendaraan dulu awalnya konvensional sudah ke EV dan sudah tertata dengan baik. Secara bertahap sudah mengarah ke lebih high gitu. Scan sudah ada, unit sudah ada, tinggal selalu mengupgrade diri Bapak Ibu guru barangkali datang ke dunia industri perkembangan teknologi itu seperti ini loh. Ya. Supaya nanti kedepannya anak-anak yang lulus dari SMK ini sudah siap bekerja, begitu. Siap. Nih, makasih Pak ya. Oke, sama-sama. Sudah meluangkan waktu bersama kita di Skat TV. Semoga Bapak sehat selalu. Like, share, and subscribe Skat TV, good vibe, good skill. Bertemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.